Kuat, kamu pasti bisa lewatin. Saya mau izin bicara berdua dengan Bapak. Saya yang bangga sama kamu, Del. Adila berdiri di tengah badai yang berusaha menjatuhkannya. Tatapan orang-orang di kantor terasa berbeda, bisik-bisik yang dulu samar kini terdengar jelas, menusuk tanpa ampun. Video fitnahan yang disebarkan Lucy membuat namanya tercoreng seolah-olah semua kebaikan dan kerja kerasnya selama ini tak pernah berarti. Namun di balik sorot mata yang menuduh itu, Adila memilih satu hal, percaya pada dirinya sendiri. Ia menegakkan bahu, menarik napas panjang, dan menguatkan hati. Dipojokkan, disudutkan, bahkan dipermalukan, bukan alasan untuk runtuh. Adila tahu dirinya tidak bersalah. Dan keyakinan itu jauh lebih kuat daripada opini siapapun. Baginya, harga diri bukan sesuatu yang bisa dirampas hanya karena sebuah video manipulatif. Ia berjanji pada diri sendiri untuk tetap tegak, apapun hasil akhirnya. Di ruang kerja Pak Cahyadi, suasana terasa panas sejak awal. Sebelumnya, Herlina sudah lebih dulu masuk dan membisikkan berbagai hal. Dengan wajah seolah prihatin, Herlina menyampaikan kekecewaannya atas perilaku Adila yang katanya tak disangka-sangka. Kata-katanya terdengar seperti simpati, tapi terselip api yang sengaja disiramkan ke bara emosi Cahyadi. Ia memainkan peran sebagai rekan kerja yang peduli, padahal dalam hati justru ingin memperkeruh suasana. Setiap kalimatnya seperti dorongan kecil agar Cahyadi makin murka. Ketika Adila akhirnya masuk ke ruangan itu, keputusan sudah setengah matang di kepala Cahyadi. Amarahnya memuncak, kecewa bercampur gengsi. Ia merasa reputasi perusahaan dipertaruhkan. Adila mencoba berbicara, menjelaskan dari sudut pandangnya, menyampaikan bahwa dirinya difitnah dan tidak pernah melakukan hal seperti yang ada di video itu. Ia berbicara tenang, tanpa nada memohon. Ia tidak merendahkan diri, tapi juga tidak menantang. Ia hanya menyampaikan fakta dan keyakinannya. Namun justru ketenangan itu yang membuat Cahyadi semakin tersulut. Ada sesuatu dalam cara Adila membela diri yang membuatnya merasa terpukul. Adila tidak memohon agar dipertahankan. Ia tidak menangis. Ia bahkan mengatakan bahwa jika memang harus keluar dari Nirwana demi menjaga nama perusahaan, ia akan menerima. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup untuk membuat Cahyadi kehilangan kendali. Seolah-olah Adila sedang menunjukkan bahwa harga dirinya tak bergantung pada jabatan atau posisi. Keputusan pengusiran pun dijatuhkan. Adila resmi diminta keluar dari Nirwana. Dan ia menerimanya, tanpa drama, tanpa memelas. Ia melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak, meski hatinya jelas tak baik-baik saja. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena merasa diperlakukan tidak adil. Di luar ruangan, suasana kantor masih penuh bisik-bisik. Ironisnya, di tengah situasi panas itu, Claudia justru tampil tanpa rasa malu. Ia sengaja mendekati Trian, bersikap manis dan mencari perhatian. Padahal seluruh kantor tahu Adila adalah istri Trian. Sikap Claudia yang terang-terangan menggoda membuat banyak mata membelalak. Seolah ia menikmati momen ketika Adila sedang jatuh. Naura dan Muti saling bertukar pandang, heran sekaligus kesal. Mereka tak habis pikir bagaimana ada perempuan yang begitu percaya diri mendekati suami orang di depan umum. Tingkah Claudia terlihat jelas disengaja, seperti ingin menunjukkan bahwa ia punya peluang di tengah keretakan yang sedang terjadi. Namun justru sikap itu membuat banyak orang semakin menilai buruk dirinya. Trian sendiri tidak terpengaruh. Ia melihat semuanya dengan jelas. Ia tahu siapa istrinya. Ia tahu seperti apa Adila sebenarnya. Dan ia juga tahu bahwa video itu bukan cerminan kebenaran. Di tengah gosip dan drama yang beredar, keyakinannya pada Adila tidak goyah sedikitpun. Tak lama setelah Adila keluar dari gedung Nirwana, Trian menyusulnya. Ia menemukan Adila berdiri sendirian, mencoba tetap tegar meski beban di pundaknya jelas berat. Ada kelelahan di wajahnya, tapi juga keteguhan yang tak bisa dipalsukan. Trian merasa bangga, di saat banyak orang mungkin akan hancur, Adila justru memilih berdiri dengan martabat. Ia tidak menyerang balik, tidak menjatuhkan siapapun, hanya membela diri dengan cara elegan. Bagi Trian, itu bukti bahwa ia tidak salah memilih pasangan. Tanpa banyak kata, kehadiran Trian sudah cukup menjadi penegasan bahwa Adila tidak sendirian. Ia berjanji dalam hatinya untuk membersihkan nama baik istrinya. Fitnah itu tidak boleh dibiarkan. Siapapun yang bermain di balik layar, termasuk Lucy dan siapa saja yang memanaskan situasi, harus bertanggung jawab.
Bagi Adila, hari itu mungkin terasa seperti kehilangan. Namun bagi Trian, itu justru awal pembuktian. Ia yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Dan ketika saat itu tiba, semua orang akan melihat bahwa perempuan yang mereka sudutkan hari ini adalah sosok yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira.